Wan, yang RJP absen nanti sore jam 4 aja. Yuk. Ganti ya, nggak tahu. Nah ini ya, terkait dengan RJP. Apa RJP kepanjangannya? Resusitasi jantung paru. Itu ya. Tujuannya untuk pasien yang mengalami jantung. Untuk pertolongan pertama pada pasien yang mengalami henti nadi dan henti nafas. Oke ya. Jadi RJP ini adalah resusitasi jantung paru yang tujuannya membantu pasien untuk mengembalikan kontraktilitas otot jantung untuk menyebarkan peredaran darah langsung ke sistem saraf pusat yaitu otak. Jadi keberhasilan RJP ini prosentasenya kemungkinan di bawah 50% karena tidak semua pasien yang dilakukan RJP dia berhasil memunculkan nadinya lagi. Gitu ya. Nah, kapan kita melakukan RJP? Apabila pasien ini tidak ada nadi dan tidak ada nafas. Jadi ada dua indikator. Kalau pasien tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka dilakukan RJP. Yang satunya, kalau pasien ada nadi, tidak ada nafas, maka dilakukan rescue breathing, yaitu pemberian ventilasi menggunakan back mask ventilation. Ini ya. Jadi ada dua indikator, saya ulangi. Kalau pasien mengalami henti nadi dan henti nafas, maka dilakukan RJP. Yang kedua, kalau pasien ada nadinya tapi tidak ada nafas, maka dilakukan rescue breathing. Pemberian ventilasi menggunakan back mask ventilation. Itu ada dua. Kalau tiba-tiba pasiennya tidak ada nadi, tidak ada nadi, tidak ada nafas, kan tadi diberikan ini. Kalau tiba-tiba ada nadi, tidak ada nafas, ada nafas, tidak ada nadi, kan tidak mungkin ya. Jadi jangan terpengaruh. Kadang kan kalau memberikan kasus itu kebalik-balik. Jadi kalau ada nafas tapi tidak ada nadi, kebalik, ya kan? Makanya kan tidak mungkin. Jadi kalau tidak ada nadi otomatis tidak ada nafas. Kalau ada nafas tidak ada nadi itu tidak mungkin, karena yang paling utama adalah jantungnya dulu, baru pernafasan. Ingat-ingat ya. Gitu. Oke, selanjutnya setelah RJP, jadi RJP pada pasien dewasa dan anak itu berbeda. Ada 3 kategori ya, bayi, anak, dan dewasa. Yang bayi dan anak nanti dengan berdiri. Yang saya yang dewasa ya. Prinsipnya RJP itu semuanya sama. Yang membedakan adalah prinsipnya kategori anak dan dewasa. Nanti yang anak disampaikan. Yang dewasa, satu siklus RJP pada pasien dewasa berapa? 120 kan kecepatannya. Yang dikatakan satu siklus RJP pada dewasa 15 sampai 18 detik untuk 10. Coba satu siklus RJP pada pasien dewasa. Satu siklus 30 kali kompresi dada 30 kali kompresi dada dan 2 kali ventilasi. Oke ya, itu dikatakan satu siklus RJP pada pasien dewasa. Jadi kalau ada kasus, kapan dikatakan satu siklus RJP pada pasien dewasa adalah 30 kali kompresi dada dan 2 kali ventilasi. Begitu. Jadi kalau penekanan ini sudah 30 ditambah 2 kali. Nah, itu baru satu siklus. Nanti kalau 2 siklus lagi 30, 2 lagi. Nanti 2 siklus dan seterusnya. Kalau 10 siklus berarti ada 300 kompresi. Oke, satu siklus 30 dan 2 kali ventilasi sampai nadi dan nafasnya muncul. Kalau ada nadi otomatis ada nafas. Oke ya. Nah, tiba-tiba nafasnya sudah ada, ya berarti nadinya pasti ada. Kemungkinan dia lemah, jadi tidak terasa. Maka kalau di hospital
pada saat RJP ini pasti ada EKG yang terpasang. Jadi tetap muncul. Kalau dirasakan seperti ini, kalau lemah tidak akan terasa. Karena insting kita, nadinya nadi kita yang terasa, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, pada saat RJP ini, terus sudah ada ini, tapi kok nafasnya tidak ada ya. Nah, maka tetap diberikan ini terus. Nah, kalau pada saat di rumah sakit, di hospital biasanya langsung dipasang ETT. Gitu. Oke ya, itu prinsipnya. Selanjutnya, di RJP itu ada 5 indikator yang namanya high CPR. Di modul sudah ada. High CPR. Yang pertama adalah kedalaman RJP. Berapa kedalaman RJP? Kalau dewasa 5 sampai 6 cm. Yang dikatakan kedalaman itu pada saat pelaksanaan RJP. Nah, ini dikatakan 5 sampai 6 ya, sampai masuk. Nah, kita merasakan RJP itu benar dan masuk itu kalau pada pasien yang nyata itu ada bunyi kreteknya seperti nah, itu baru benar. Nah, setiap pasien itu beda tergantung dengan berat jenis lemaknya. Oke ya, kan ada yang ototnya atau lemaknya yang tebel. Nah, kemungkinan lebih dari 6 cm. Tapi secara teori 5 sampai 6 cm. Yang kedua adalah kecepatan RJP. 100 sampai 120 kali per menit. Satu siklusnya. Itu 1 menit lebih. Gitu ya. 100 sampai 120. Selanjutnya adalah minimalkan interupsi. Yang dimaksudkan minimalkan interupsi ini, misalnya saya mengkompresi ya, Iwan tanggung jawabnya adalah ventilasi. Nah, pada saat saya sudah selesai satu siklus itu saya tidak langsung ayo cepat ventilasi, enggak. Jadi langsung pemberian. Jadi langsung peka ya. Peka, maksudnya minimalkan. Nah, kalau saat pemberian ventilasi ini harus dijotras, jangan dibiarkan. Tetap dijotras terus. Meskipun tidak diberikan. Misalnya ini, Iwan yang kompresi. Saya diam terus gini. Nanti kita juga menghitung. Nanti kalau sudah selesai baru diberikan. Nanti berhenti lagi. Kalau berhenti jangan dilepas. Tetap dijotras terus. Karena kita adalah membuka jalan nafas pasien. Oke ya. Nah, misalnya tiba-tiba aduh kepala saya gatel ya. Minta tolong. Dilepas biar baru ya. Karena naluri, kadang naluri. Nah, oke ya. Nah, nanti yang sirkuler kan tidak mungkin berdua ya, ada sirkuler yang masang EKG misalnya, yang memasukkan obat dan lain sebagainya. Jadi tanpa ngomong sudah tahu kapan saya memasukkan obat, kapan saya pasang EKG, kapan saya ganti misalnya Iwan capek misalnya ya, gantian RJP. Ternyata sudah 10 siklus maka langsung ganti. Kadang orang RJP itu tampak kalau dia capek ya, kadang iramanya sudah lemah, sudah lebih lambat. Jadi langsung ganti ya, 3. Yang keempat adalah minimalkan hiperventilasi. Nah, pada saat ini tidak boleh hiperventilasi. Prinsipnya pada saat kita memberikan oksigenasi sesuai dengan pada saat pemberian oksigenasi ini sesuai dengan volume tidak. Rumusnya 6 sampai 8 per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 40 jadi diberikan berapa? Kalau berat badannya 40 kg jadi diberikan berapa? 408. Berapa? 320. Jadi dikira-kira kalau ini valve-nya ini misalnya 2000 cc ya, 2000 mili, 320. Kira-kira misalnya sepertiganya. Jadi kalau sepertiga jangan diberikan setengah atau jangan diberikan full, sepertiga saja. Kalau kita kelebihan, dia paru-parunya pecah. Ya, kelebihan oksigen harus hati-hati. Nanti terjadi keracunan. Jadi harus pelan-pelan. Nah, saat pemberian oksigenasi ini mengikuti irama nafas kita ya. Jadi jangan lambat. Ya.
Jadi mengikuti pada saat kita nafas terus diberikan. Nah begitu, karena kita dewasa maksudnya. Kalau anak-anak dia lebih cepat loh. Nah begitu. Terus yang terakhir adalah ada 4 ya. Yang pertama adalah kedalaman, kecepatan, terus minimalkan interupsi, terus tidak boleh hiperventilasi. Yang kelima adalah recoil dinding dada. Yang dimaksudkan recoil dinding dada itu pada saat kita sudah mengkompresi, dia langsung naik ke atas, jadi jangan ditekan terus. Jadi mengikuti ya. Kalau sudah retek ya langsung naik, dia otomatis dia akan naik. Kalau pasien ini tidak menaikkan dadanya, otomatis ada gangguan di jantungnya, jadi tidak kuat menolak tekanan, gitu ya. Oke, selanjutnya sudah ya 5 high CPR. Selanjutnya ada pasien yang tidak bisa di RJP, ada yang menolak RJP. Oke ya, pastinya ada tandanya. Tandanya adalah kita memberikan gelang warna hijau, Kalau pasien tidak bisa dilakukan RJP atau menolak dilakukan RJP, maka pasien ini diberikan gelang warna ungu. Gitu loh. Udah 2 tahun di ruangan ini ada semua itu. Memang minat membaca itu menurun ya. Warna ungu. Yang dimaksudkan warna ungu adalah DNR. Apa itu DNR? Do not resuscitation. Tidak boleh dilakukan resusitasi. Baik itu pasiennya tidak boleh di RJP maupun menolak di RJP. Baik itu pasien maupun keluarga. Maka langsung diberikan gelang warna ungu. Nah, nanti kalau sakaratul maut ya dibiarkan saja. Nah, kalau ada kategori atau ada indikasi tidak boleh dilakukan RJP pada saat pasien sudah mengalami fraktur, kosta. Ya, anatominya harus tahu. Fraktur kosta ya. Kalau fraktur kostanya sudah patah maka tidak perlu di RJP. Karena resiko RJP adalah fraktur. Itu. Dan pada pasien yang mengalami luka bakar 100%, itu tidak perlu dilakukan RJP. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait RJP. Itu secara teorinya. Dilanjutkan, 1 teori lagi. Pelaksanaan RJP itu ada algoritmanya. Oke ya, kita kan menggunakan AHA yang 2020. Kalau kita sudah tahu pasien itu henti nadi dan henti nafas, maka langsung dilakukan RJP. Gitu ya. Kalau di rumah sakit ada tim yang namanya tim Code Blue di rumah sakit. Kalau di pre-hospital pada saat tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka kita harus mengamankan diri dulu. Amankan diri, amankan pasien, amankan lingkungan. Oke ya. Yang penting kita penolong aman dulu. Kalau ada laka di tengah jalan, nggak mungkin kita menyelamatkannya di tengah jalan. Nanti kita yang ketabrak. Jadi pinggir dulu. Amankan kita dulu. Nah, kalau misalnya banjir ya, nggak mungkin RJP di lingkungan yang banjir. Nah, maka di yang kering. Dan tanahnya jangan yang becek, yang datar. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya baru kalau di luar rumah sakit, baru minta tolong di lingkungannya untuk memanggilkan ambulan terdekat. Kalau di hospital kan sudah ada timnya ya, biasanya langsung dibawa di ruangan resusitasi. Oke, gitu ya. Selanjutnya kalau sudah maka langsung dilakukan RJP 1 siklus. Ya. Kan sudah tidak ada nadi, kan sudah dicek. Nah, pada saat pengecekan nadi karotis itu, kalau kita menolong di sini atau di sini, ngecek nadinya itu silang ya, bukan segini ya, ini nyilang. Ditarik. Terus ngeceknya menggunakan jari tengah. Jangan jempol, karena jempol ada detakan. Kerasa. Nah, di karotis itu paling keras. Nah,
kiranya tidak ada, langsung di SJP 1 siklus. Oke ya. Misalnya Bu di luar rumah sakit kan nggak ada ampubek ya, terus ventilasinya bagaimana? Oke ya. Minta tolong orang untuk menjotras terus dibuka jotras dan chin lift terus dibuka terus. Nah, apabila ada kotoran misalnya cairan, kalau bisa dimiringkan, miring, bukan miringin ya, biar keluar. Oke ya. Kalau ada benda asing misalnya atau apa mie atau apa ya, dikeluarkan menggunakan yang namanya finger swab. Sudah tahu finger swab? Nah, bagaimana caranya? Pakai 2 tangan ya. Yang satunya membuka, kan belum tentu kebuka ya. Nanti yang satunya mengambil itu benda-benda asing itu ya. Kalau misalnya jijik kalau Richard ya pakai jilbab atau pakai baju atau nyobek bajunya pasien, nggak apa-apa. Sampai bersih dulu. Nanti dijotras terus aja sampai di SJP. Kan nggak mungkin ambulan datangnya lama ya. Kecuali di sini ambilnya di Gunung Kidul kan nggak mungkin. Tetap yang terdekat, PKU misalnya. Ya kan siapa tahu. Ya, terus. Nah kalau sudah baru diberikan. Nah misalnya sudah 1 siklus, bagaimana cara memberikan oksigenasinya kan? Kalau misalnya memungkinkan kita menggunakan mutu-mut ya. Mulut. Nah, misalnya ada plastik jadi ditutup plastik jadi lubangnya kecil. Jadi mutu-mutnya masih terlapisi oleh plastik. Tahu kebayang kan? Nah, kalau pakai tangan biasanya bocor oksigennya. Karena kan enggak simetris ya. Begitu. Kalau memungkinkan ada buku bisa dilingkar. Ya. Gitu. Tapi kemungkinan ambulan tidak akan lama kalau pasiennya henti jantung, henti nadin, henti nafas. Nah, oke. Kalau sudah di RCP lagi ya tadi. Kalau sudah dicek lagi nadinya. Oh masih sama, tidak ada nadi, tidak ada nafas. Lanjut lagi. Nah, sudah sampai 2 siklus. Kalau di hospital 2 siklus, setelah 2 siklus adalah tanggung jawab memasukkan obat. Obat apa yang dimasukkan? Epinefrin. Siapa yang mendapatkan epinefrin? Siapa yang mendapatkan epinefrin? Tugasnya siapa yang mendapatkan epinefrin? Kita non epinefrin. Kita dan tinggal yang mendapatkan epinefrin. Iya, Danti enggak sih? Iya, Danti. Soalnya kita nonnya. Epinefrin itu Anissa sama Danti. Iya kan, makanya. Iya. Ya, silahkan disampaikan. Langsung baca aja. Untuk definisi epinefrin itu senyawa kimia jenis katekolamin dengan rantai alkil amina yang melekat pada cincin benzena yang mengikat 2 gurus hidroksil. Untuk dosisnya CPR 1 mg intravenous diikuti 10 ml/ns, diulang 3-5 menit, 2-2,5 mg, PT dilarutkan dalam 10 ml/ns. Untuk shock melalui infus 1 mikrogram per menit, titrasi sampai maksimal 10 mikrogram per menit. Untuk anafilaktik 0,5 mg melalui SC per intramuskular. Untuk bronkodilator 0,3 mg SC. Syarat kondisi jantung harus bagus. Untuk kegunaan obatnya bekerja dengan cepat untuk meningkatkan vasokontraksi, merangsang otot jantung, meningkatkan denyut nadi, melegakan saluran pernafasan. Oke, ya sudah cukup. Berarti besok nggak perlu presentasi lagi. Ya, obat yang digunakan pada saat CPR. CPR itu nama lainnya CPR adalah 1 mg. 1 ampul itu 1 mg. Jadi 1 ampul itu diambil semua, dimasukkan. Kapan kita memasukkan obat epinefrin tadi? Setelah 2 siklus. Ingat ya, setelah 2 siklus. Setelah 2 siklus masukkan epinefrin. Kalau di rumah sakit. Kalau di lapangan kan belum ada obat ya, nanti nunggu. Nah, setelah 2 siklus masuk epinefrin. Diamati selama 3-5 menit. Seterusnya. Kalau 5 menit belum ada nadi di EKG, masukkan lagi terus. Nah, kapan diberhentikan?
pada saat 6 sampai 10 ampul itu habis tidak muncul nadi, maka dihentikan. Tadi ya, maksimal adalah 80 miligram mg. Nah, jadi 8 mg itu maksimal jantung menerima epinefrin. Berarti sudah meninggal kan? Nah, kalau tidak ada, ya wes berhenti, nggak perlu RJP lagi. Begitu ya. Nah, tapi kadang di RS itu pada saat pemberian obat tetap dilakukan RJP terus. Biasanya maksimal 5 siklus. Kalau 5 siklus sudah tidak muncul, ya sudah stop. Banyak dokternya langsung bilang stop. Percuma kadang. Itu ya. Itu epinefrin. Setelah 2 siklus ya. Nah, ternyata 3 ampul dia sudah muncul iramanya. Muncul satu lama, hilang satu muncul. Gitu ya. Nanti lanjut terus lagi sampai muncul. Nah, kalau sudah muncul nadinya, nafasnya, maka masuk dalam tahap ROSC. Apa itu ROSC? Recovery, ROSC. Di algoritmanya, di modul kan ada algoritmanya. Apa kepanjangannya? Kembalinya Kan sudah kembali kan? Nah, masuk pada tahap ROSC, Recovery of Spontan Circulation. Nah, maka setelah itu barulah kita memasang yang lainnya, bedside monitor dan lain sebagainya untuk memonitor hemodinamiknya pasien. Biasanya kalau sudah ROSC kurang lebih 15-20 menit itu dibilang lagi. Dia hanya kebantu obatnya tadi, munculnya nadi. Gitu ya. Kalau orang awam biasanya dikatakannya mati suri untuk RJP. Nah, gitu. Nah, nanti kalau di lapangan tiba-tiba ambulan datang kan biasanya ada yang melaporkan sudah berapa kali siklus. Kan kompresannya tadi bilang ya. Misalnya Iwan sudah 3 kali siklus. Nah, berarti otomatis langsung masuk obat. Tapi kalau masih 1 siklus biasanya nunggu lagi 1 siklus lagi nanti baru masuk obat. Baru kalau sudah obat masuk baru ditransport ke ambulan. Karena belum stabil ya. Itu adalah teorinya RJP. Nanti lebih dasarnya adalah merasakan sendiri. Tapi harus ada ilmunya. Jadi kapan kita masukkan obat, ya kan? Terus kapan kita memberikan ventilasi, itu kan harus ada teorinya. Itu tiba-tiba benar. Ya kan nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Tidak asal. Oke ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan untuk di modul itu kajian pengembangan dada secara simultan dalam waktu tidak lebih dari 10 detik. satu kalimatnya, Pak. Dari ini memerlukan AED atau ini kan. Ini penting karena pertolongan kita tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan pertolongan lanjutan dengan kualitas peralatan yang memadai. Selanjutnya lakukan pengecekan nadi karotis dan kajian pengembangan dada secara simultan dalam waktu tidak lebih dari 10 detik. Tadi kan? Apabila Ya wis stop. Kan tadi ROSC ya, pasiennya kan sudah mulai muncul. Nah, maka dipasang AED tadi, alat AED kan. AED itu seperti dengan defibrilator, tapi dia transport, tapi kecil. Nanti dipasang di apex dan di sternum. Dia membantu saja kondisi jantungnya, EKG-nya itu loh. Nah, itu. Nah, maksudnya yang dilanjutkan itu kan kalau sudah hemodinamiknya sudah dicek, maka kita harus mengamati kontraksi dinding dadanya ini. Ya, kalau ini kan nadinya sudah tidak muncul, nafasnya sudah lemah. Kalau sakaratul maut itu biasanya cepat dulu. Nafasnya tinggi, nadinya banyak, deg-degan dulu. Nah, itu. Nanti tiba-tiba hilang, langsung turun ke bawah. Nah, itu yang dimaksudkan lanjutan. Jadi pemantauan lanjutan. Kan nggak mungkin kita stand by lihat gini kan enggak kan. Tetap kita monitor. Kan monitor ada bunyinya toh. Kalau dia naik dan turun, biasanya dia indikatornya bunyinya berbeda. Nah, itu yang dimaksudkan lanjutan. Begitu. Kalau di RS ya. Nah, kalau di pre-hospital tadi sudah. Nah, sebelum ambulan itu datang ternyata sudah ada nadi misalnya ya. Karena dia pingsannya tadi dia kemasukan mie tadi ya misalnya. Kalau sudah mulai sadar, maka ditenangkan. Ditenangkan dulu. Terus, kalau sudah ditenangkan adalah memposisikan recovery position. Udah belajar recovery position?
recovery position? Yang posisi miring? Kalau sudah diposisikan recovery position, barulah dilakukan initial assessment. Sudah masuk initial assessment? Sudah. Nanti dilanjutkan itu pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Atau dilakukan pemeriksaan sampel. Kalau pasiennya memungkinkan ditanya-tanya ya. Kalau misalnya masih cemas ya ditenangkan dulu saja. Nanti mengkajinya nanti. Sambil menunggu penolong yang dari rumah sakitnya datang. Itu saja perbedaannya yang pre dan hospital. Kalau sudah kita ke praktiknya RJP ya. RJP pada pasien dewasa tumpuannya adalah menggunakan apa namanya? Nah, pakai telapak tangan. Tumpuan yang paling kuat di bawah. Karena setiap orang itu berbeda, mau bawah kanan atau yang kiri, monggo silahkan. Terus ya, kalau orang medis itu biasanya tidak menggunakan perhiasan. Oke ya. Kalau mau meng-RJP itu harus dilepas karena resiko menyakiti pasien ataupun melukai nanti tangan kita. Ya. Terus selanjutnya adalah kuku. Kuku tidak boleh panjang. Kan biasanya kalau nakes kan nggak bisa ya. Takutnya pada saat RJP dia melukai. Nah, jadi harus hati-hati. Terus selanjutnya adalah di kelingking. Kelingking ini harus ya nggak tepat ya, maksudnya kisarannya adalah di puting. Kalau orang dewasa normal ya. Beda kalau lansia. Mohon maaf, kalau lansia kan payudaranya lebih ke bawah, lebih ke samping kanan kiri ya. Jadi disesuaikan saja. Jadi tidak harus di puting. Terus tumpuan ini adalah di sternum. Kok sternum? Apa namanya? PX ya. PX di ulu hati. Kerasa sendiri ya, Pak ya, di situ lah PX ya. Nah, kalau saya tumpuannya harus kanan. Kalau nggak kanan nggak kuat. Nah, terus tumpuannya adalah ini kakinya ya, nggak boleh begini, nggak bisa begini. Bener ini. Ya, jadi harus gini. Terus tangannya jangan nekuk gini ya. Kan lucu. Jadi lurus. Nanti dorongnya melalui bahu sini. Bahunya yang dorong ke bawah. Nah, kan ini kan nekuk ya. Oh, ini. Ini kan kita dorongnya ke apa ini namanya? Siku. Jadi harus lurus. Nah, oke ya. Nah, kita ada dua pantom RJP. Ada warnanya. Jadi kalau warnanya merah dia tidak masuk. Nah, ini tidak masuk. Mana warnanya? Mati dah. Mati gitu. Nah, ini merah dia tidak masuk. Oke ya. Kalau merah berarti dia tidak masuk. Maksudnya tidak masuk adalah kedalamannya kurang dari 5 sampai 6. Oke, selanjutnya. Nah, kalau oranye dia kelambatan. Nah, ini tidak masuk. Nah, kalau hijau 2 adalah benar. Baik itu kecepatan maupun kedalaman. Kalau lebih cepat lagi dia ada oranye lagi, dia kecepatan. Oke. Kalau hijaunya 1 dia kelambatan biasanya. Nah, ini kan lambat toh. Dia nggak mau muncul. Jadi harus hijaunya 2. Harus, tidak boleh kurang ataupun lebih. Harus. Nah, kan kelambatan. Biasanya cewek tuh lama-lama lambat. Nah, terus cara menghitungnya tadi kan satu siklus adalah 30 kompresi ya, 30 kompresi. Nanti hitungnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Jadi nolnya diganti 1, 0 kedua ganti 2, 3. Jadi sudah 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3. Nah, pada saat ventilasi jangan langsung berhenti ya. Diam aja. Kan dia terus lagi. 3, terus diem. Lagi. Terus kalau ganti orang? Ganti orang langsung. Langsung. Kan pada Oh, saat langsung. ventilasi toh. Pada saat ventilasi terus langsung. Biasanya kalau gantian sampingnya sini, Mbak. Jadi nggak perlu gini, ganti terus langsung. Entah enggak, jadi ada 2 sisi. Saya ditanyakan. Jadi sampai 9 aja ya? Nanti satu-satu coba ya. 1 siklus saja, yang penting hijau terus. Yang penting hijau terus nanti 5 siklus nggak keras. Iya. Oh, ini nggak nyala apa ya? Habis baterai. Kayak Suka. Jadi lama ya. Ya silahkan. Satu orang dulu. Mau mencoba. Cowok dulu. Abi. Adit. Ya, Adit. Ya, taruh sini. Ini. Cepetan. Masuk duluan langsungnya ya. 1, 2, 3. Terus saja, saya hitungkan. Ya, oke terus. Ya, oke terus, konsisten. Gantian. Yuk. Ayo. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.